Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok TPS 43 akan mepresentasikan praktikum RPL, perencanaan sistem e-commerce smart gadget. Di sini dengan kelompok saya sendiri, Yogo Dananjoyo Mahardiko, NBI 24, dan Dwi Mahar Prasetya, NBI 4, dan Mudafik Solik, NBI 60. Dan dosen pembimbing saya yaitu Bu Intan Cikiria, Eskom, MIM, PhD. Bab 1 yang pertama adalah tujuan modul. Yang pertama, melakukan digitalisasi proses transaksi pembelian gadget meliputi PC, printer, kamera, smartphone, smartwatch, smart TV, games, dan konsul. Yang kedua, menciptakan sistem yang aman dan terpercaya. Yang ketiga, memudahkan supplier untuk mengeksploitasi produknya bisa lebih luas lagi. Yang keempat, memberikan jaminan layanan Puma jual seperti servis, instalasi, perakitan, konsultan, dan pengiriman kepada customer. Yang terakhir, memudahkan customer dalam pencarian perangkat gadget. Yang kedua, ruang lingkup. Yang pertama, dalam ruang lingkup ini yaitu dokumen ini merupakan batasan atau ruang lingkup dari kebutuhan pembuatan software yang berupa e-commerce dengan nama Smart Gadget. Aplikasi ini mempunyai cakupan lokal, yaitu hanya bisa diakses dan digunakan di Indonesia secara terbuka dari semua kalangan dengan sistem transaksi yang dilegalkan oleh pemerintah. Yang kedua, customer dapat menjalankan aplikasi ini di berbagai platform baik web maupun mobile Android atau iOS. Yang ketiga, untuk supplier barang selalu dikirim setiap pukul jam 5. Kemudian proses pembayaran ke supplier dilakukan pada hari Senin pagi dan supplier tidak bisa menjual produk secara langsung dengan customer, harus melalui sistem e-commerce. Yang keempat, kemudian untuk agen sebagai perantara penjualan hanya bisa menjalankan sistem secara mobile baik Android maupun iOS untuk mengetahui stok dan harga produk. Yang kelima, untuk customer aplikasi ini bisa dijalankan di semua platform, baik web maupun mobile, namun untuk supplier dan customer rutin diwajibkan menggunakan Android. Yang keenam, jenis barang yang berkeinginan untuk dijual pada sistem e-commerce ini berkaitan dengan yang pertama, 6 barang dari supplier A, yaitu 3 jenis laptop, 3 jenis HP Android, kemudian 4 barang dari supplier B, yaitu printer, mouse, keyboard, layar proyektor. Yang terakhir 10 barang dari produksi sendiri, yaitu 5 jenis HP iOS, 2 jenis HP Android, dan 3 jenis laptop. Yang ketujuh, yang terakhir, jasa yang kami tawarkan meliputi servis gadget, instalasi, perakitan, konsultasi, dan pengiriman. Kemudian yang tiga yaitu level prioritas. Pada dokumen ini setiap requirement telah dinilai berdasarkan level prioritas, high, medium, dan low. Level prioritas akan digunakan untuk membuat prioritas dalam pembuatan desain sistem maupun kegiatan testing nanti. Pendekatan dalam level ini menggunakan kompleksitas requirement level tertinggi dan akan dikerjakan terlebih dahulu. Dan pada kebutuhan fungsional ini akan diteruskan dengan teman saya, Dwi Mahar Prasetya. Di dalam kebutuhan fungsional ini akan lebih saya jelaskan di bagian diskusi diagram. Ini saya skip dan saya lanjutkan ke dalam kebutuhan non-fungsional. Jadi di dalam kebutuhan non-fungsional, di dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mengacu pada atribut perilaku yang harus dimiliki oleh sebuah sistem, yang meliputi kebutuhan sistem dan user. Berikutnya adalah kebutuhan non-fungsional dari smart gadget. Yang pertama, sistem. Software menjadi software dan hardware. Untuk program ini, operasi sistemnya akan Microsoft Windows 10. Untuk exam, versi 3.2, Google Chrome versi 91, Visual Studio Code versi 1.56, Laravel menggunakan versi 7.2. Di Figma, kami buat untuk menggunakan web prototype. Untuk hardware, saya menggunakan PC Lenovo Legion G540. Untuk user, berikut adalah kebutuhan chat berbasis web.
Untuk track record NVR 100, sistem dapat diakses siapapun, dimanapun, dan kapanpun, selama 24 jam non-stop, karena menggunakan fasilitas internet. NFR 0200, sistem mudah dipahami oleh user karena menggunakan badan visual yang baik. Visual ini dapat membantu user dalam pencarian, pemesanan, dan pembelian produk gadget. NFR 0300, aplikasi ini bisa digunakan di berbagai platform, baik web maupun mobil di Android maupun di iOS. NVR 0400 bisa digunakan. NVR 0500 sudah mencari ratusan sistem. NVR 0800 website memiliki UI yang smooth dan responsif. NVR 700 sistem memiliki keamanan dan tingkat tinggi di segala aspek fitur e-commerce. NVR 0800 waktu aplikasi untuk merespon request dari user lebih cepat. NVR 0900 untuk aplikasi yang berbasis mobile baik Android maupun iOS memiliki penyimpanan yang lebih besar. Dan NFR 1000 supplier dan pelanggan mungkin diwajibkan menggunakan aplikasi berbasis Android atau iOS. Kemudian saya lanjutkan dengan aspek DDS, Decision Support System. Yang pertama ada Electronic Data Interchange atau EDI, pertukaran data elektronik. Aspek ini kami butuhkan untuk transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem. Dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Lanjut, ada Electronic File Transfer atau transfer data elektronik. Aspek ini kami butuhkan untuk transfer uang elektronik dari satu rekening bank ke rekening bank lain, di dalam satu lembaga keuangan atau di beberapa lembaga, melalui sistem berbasis komputer tanpa intervensi langsung dari staf bank. Kemudian ada supply chain management atau manajemen nanti pemasok. Aspek ini kami butuhkan karena website Smart Gadget ini sebagian besar disuplai oleh distributor resmi. Jadi bukan kami tim manajemen Smart Gadget dengan supplier harus selalu terjalin baik untuk bisa menjamin stok gadget. Kemudian ada track radar, real-time tracking system, inventory management system, Google Trend, dan mereka ada survey monkey. Ini saya lanjutkan di diskusi diagram. Saya akan jelaskan. Di sini ada beberapa aktor. Untuk yang di sebelah kiri ini ada aktor customer. Kita bagi dengan 4 kategori, yaitu pelanggan loyal, pelanggan prospektif, pelanggan ad-hoc, dan pelanggan non-aktif. Kemudian ada supplier dan agen. Untuk di sisi kanan ada owner, admin e-commerce, dan juga kurir. Dan customer service. Untuk pertama-tama, customer, supplier, agen, dan admin e-commerce melakukan pendaftaran akun. Kemudian setelah itu melakukan login. Setelah login ini, sistem mengirimkan OTP, melakukan verifikasi OTP. Apabila akun telah terverifikasi, maka bisa melanjutkan ke halaman utama. Kemudian untuk owner, setelah melakukan login, dia bisa melihat dashboard monitoring. Jadi, fungsi dashboard monitoring adalah untuk memantau aktivitas penjual dan juga transaksi yang ada di dalam sistem Smart Gadget. Jadi kan bisa melihat laporan penjualan selama beberapa waktu. Kemudian setelah login, ya ada bisnis memilih produk. Memilih produk ini yang dilakukan oleh customer dan juga memiliki beberapa input dan extend. Untuk inputnya ada memasterik keranjang dan mencari produk. Jadi customer ini setelah memilih produk, dia mencari produk, memilih produk juga memasterik keranjang. Kemudian untuk agen dan supplier ini, untuk agen dia memilih produk. Jadi untuk supplier, kemudian untuk supplier di sini adalah dia menambah produk dengan persetujuan admin e-commerce. Kemudian setelah adanya membeli produk, kita lanjut di membeli produk. Customer memilih beli produk hanya include melakukan pembayaran, memilih opsi pengiriman, dan juga melakukan verifikasi pembayaran. Dan juga customer bisa melakukan pembatalan. Di dalam verifikasi pembayaran ini ada verifikasi OTP, one time password. Setelah membeli, sistem akan mengirimkan produknya di kurir. Kemudian sistem akan menampilkan nomor resi untuk melacak pesanan. Kemudian kalau misalnya pesanan sudah diterima dengan baik oleh customer, akan mengirimkan notifikasi status produk. Apabila produk tidak diterima dengan baik dengan customer, maka bisa melakukan komplain secara chatbot, baik melalui WhatsApp maupun Telegram. Kemudian apabila tidak bisa, ada customer service yang siap melayani pelanggan. Baik itu dari kebutuhan layanan penjual yang jasa yang telah disebutkan di atas tadi. Dan untuk aktivitas saya lanjutkan kepada Mudafik. Silakan
waktu dan tempat. Untuk activity diagram, Silakan. di sini ada proses supplier. Yang pertama yaitu supplier melakukan akses halaman web. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Lalu admin juga akan melakukan akses halaman web. Supplier dan admin kemudian melakukan login dan sistem akan menampilkan halaman web. Lalu supplier di sini memilih upload produk. Supplier akan menampilkan form produk. Lalu supplier akan mengisi data produk, kemudian pilih simpan, lalu akan masuk ke halaman admin. Di sini admin akan melakukan upload produk. Jika approve disetujui, maka sistem akan menampilkan list produk. Jika tidak setujui, maka supplier akan kembali mengisi data produk. Jika sudah setujui, maka sistem akan menampilkan list produk. Lalu di sini customer, di sini agen memilih produk, lalu mengambil produk. Selanjutnya, activity yang kedua, pembelian. Customer melakukan akses halaman web, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Customer melakukan login, sistem akan cek akan valid atau tidak. Jika valid, akan menampilkan menu utama. Kemudian customer mencari produk, lalu dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian sistem akan menampilkan halaman keranjang. Kemudian customer melakukan proses pembelian produk. Jika melakukan pembatalan, maka akan kembali ke halaman keranjang. Jika tidak, maka akan langsung ke halaman transaksi. Di sini halaman transaksi, sistem menampilkan menu transaksi, lalu customer memilih pembayaran, sistem menampilkan form pembayaran, kemudian customer mengisi form pembayaran dan konfirmasi. Dan verifikasi ini diproses oleh sistem. Jika verifikasi OTP berhasil, maka proses transaksi akan berhasil. Dan sistem akan menampilkan invoice pembelian. Selanjutnya, proses pembelian berhasil. Diagram selanjutnya, activity yaitu pengiriman barang. Sini customer pilih metode pengiriman, kemudian sistem akan mengupdate nomor resi. Kurir menerima nomor resi, lalu melakukan packing pukul 5 sore. Kemudian kurir akan mengirim produk pukul 8 pagi. Dan customer menerima produk, lalu sistem akan menampilkan notifikasi pesanan telah sampai. Proses pengiriman berhasil. Selanjutnya activity komisi agen. Di sini agen akses aplikasi dari Android, baik Android ataupun iOS. Sistem menampilkan halaman login. Di sini agen mengambil banyak produk, lalu sistem akan menampilkan potongan harga 5%. Lalu agen menjual produk, sistem akan otomatis menghitung komisi agen sesuai penjualan. Dan sistem akan menampilkan komisi agen, dan agen menerima komisi. Selanjutnya, poin B yaitu state diagram. State diagram ini diawali dari login, ada cek valid dan invalid. Jika valid, maka akan menampilkan halaman utama dan melakukan set item. Jika full, maka view item. Jika item ada, maka akan masuk ke keranjang. Selanjutnya akan diproses menampilkan keranjang. Setelah itu update keranjang. Jika down, maka di sini keterangannya check out. Lalu final order. Di sini akan memberikan detail, lalu konfirmasi order, dan selanjutnya akan melakukan pembayaran. Jika invalid, maka kembali ke pembayaran tersebut. Jika valid, maka akan muncul pesan sukses dan selesai logout. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di bagian sequence diagram ini untuk proses supplier, di sini untuk aktornya ada agen, admin, supplier. Untuk supplier ini pertama kali yaitu mengakses sistem. Untuk interface-nya app Smart Gadget. Kemudian setelah melakukan akses sistem, ini untuk
login page-nya memasukkan username dan password. Kemudian di bagian halaman utama, si supplier mengakses. Kemudian supplier ini memilih upload produk di bagian from produk. Setelah itu, dia mengisi data produk di bagian status produk. Kemudian akan melakukan validasi data. Sistem akan melakukan validasi data apabila data terpenuhi, maka produk akan ditampilkan. Kemudian untuk admin juga sama, dia akses sistem, input username, akses halaman utama. Jadi di sini ada garis tarik atau reply message. Ini fungsinya adalah si supplier ini mengisi data produk, bisa jadi produknya sebelum ditampilkan ke dalam list produk harus ada persetujuan dari admin. Jadi setelah ada persetujuan, maka si admin mengupload produk dan si supplier bisa melihat produknya. Kemudian untuk agen juga sama. Di akses sistem, input username password, akses halaman utama, memilih produk, mengambil produk, dan menerima produk. Di sini untuk sequence diagram pembeliannya, di sini ada faktornya, ada customer. Yang pertama, customer ini mengakses sistem, interface-nya app Smart Gadget, kemudian melakukan login, memasukkan username dan password, kemudian akan mengarah kepada akses halaman utama. Kemudian customer bisa memilih list produk, mencari produk apa yang dia inginkan. Kemudian setelah menemukan, dia dapat memilih produk dan masuk di keranjang. Dan setelah masuk di keranjang, maka customer memilih opsi pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka akan muncul verifikasi OTP. Jika sudah melakukan pembayaran. Jika pembayaran yang gagal, akan kembali lagi ke menu transaksi. Jika pembayarannya sukses, maka akan muncul pesanan berhasil. Maka akan dikirim. Selanjutnya yaitu sequence diagram pengiriman barang. Ini ada dua aktor, yaitu kurir dan customer. Jadi customer melakukan login, kemudian dia mengakses informasi pembelian, kemudian lanjut dia memilih opsi pengiriman, melihat status pesanan, dan juga melacak pesanan. Jadi kurir ini mengirim resi di bagian status pesanan. Kemudian jadi customer ini bisa melacak pesanan. Kemudian pesanan diterima, apabila pesanan gagal, status barang berkurang. Dan juga kurir ini menerima nomor resi, pesanan dikirim ulang, dan menerima apabila barang sudah sampai ke customer bisa menerima notifikasi pesanan. Kemudian untuk komisi agen saya lanjutkan di teman saya, Bu David. Waktu tempat dipersilakan. Untuk komisi agen, di sini hanya cuma ada satu aktor, yaitu agen. Agen pertama mengakses sistem dari Android, kemudian dia akan melakukan login, input username dan password. Kemudian agen akan mengambil produk dengan jumlah banyak. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan dan menampilkan harga. Kemudian sistem akan melakukan perhitungan komisi pada agen. Kemudian total bayar akan diubah oleh sistem sesuai dengan komisi yang tadi. Kemudian agen akan menerima komisi potongan harga 5% dari harga asli. Bab 5, kelas diagram. Kelas diagram seperti contoh di bawah ini. Admin, supplier, customer, owner, semua akan melakukan login dan juga agen, termasuk juga agen. Di sini customer melakukan pembelian produk, lalu akan memasukkannya ke keranjang dan akan diproses pada pesanan. Kemudian pesanan tersebut diambil oleh kurir
dan customer akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, diagram IRD atau Entity Relational Diagram. Di sini, customer punya hubungan sama dengan produk, dan customer juga mempunyai hubungan dengan pesanan. Pesanan akan diproses oleh keranjang, dan selanjutnya melakukan pembayaran. Selanjutnya, kurir akan melakukan pengiriman produk. Di sini produk terdapat 3 koneksi, yaitu kategori, stok, dan brand. Untuk di bab 6, ini ada prototipe UI-nya. Ini adalah tampilan login dan register dari sistem kami, yaitu sistem Smart Gadget. Ini di bagian login, ini bagian register. Dan saya lanjut di halaman utama. Ini adalah halaman utama dari prototipe Smart Gadget, dan juga ini adalah tampilan iklan. Kemudian ini adalah untuk apa? Keranjang. Ini adalah untuk opsi pengiriman atau opsi pembayaran. Kemudian ini verifikasi pembayaran. Apabila pembayaran telah sukses, maka ada notifikasi. Kemudian ini adalah info pemesanan dan detail pemesanan. Jadi ini ada keterangannya. Ada tanggal, menggunakan kurir apa, nomor resi juga tampil di sini. Kemudian ini adalah dashboard monitoring untuk owner. Jadi ini ada beberapa penjualan di bagian sini. Kemudian desain output di kertas, ini adalah invoice-nya. Sekian dari kelompok TPS 343. Bila ada salah kata-kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.